Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya siang-siang begini ya Pak. Bu, enakan tidur gitu, tidur siang. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sibuk bekerja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Weti Dwi Yuningsi. Kebetulan saya diamanai untuk menjadi wali kelas 12 MIPA 7. Ya, kelas yang katanya TOP BGT, Pak, Bu. Ya, kebetulan saya pribadi belum pernah bertemu langsung dengan anak-anak Bapak Ibu ya, karena kebetulan anak-anak Bapak Ibu dari kelas 10 sudah daring. Ya, sudah daring ya. Jadi ini luar biasa ya, angkatan yang luar biasa Bapak Ibu, pengalaman yang luar biasa. Dari kelas 10 ya Pak Bu, semester 2 ya, sudah mulai daring ya. Ya, betul. Iya. Kebetulan saya mengajar biologi dan kebetulan mengajarnya baru di kelas 12 gitu Bapak Ibu. Jadi saya belum pernah bertemu langsung dengan anak Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kita bisa tatap muka dengan anak-anak belajar tatap muka. Nah, amin. Amin ya. Pengumuman yang penting adalah Bapak Ibu buat anak-anak yang belum divaksin, Pak, Bu, divaksin COVID. Nanti tanggal 28 Agustus, Bapak Ibu, tanggal 28 Agustus itu ada pemberian vaksin buat murid-murid, semua murid SMA 1 Cililin. Nanti jadwalnya ada di-share lagi ya Bapak Ibu. Jadi mulai tanggal 28 Agustus bagi anak-anak yang belum divaksin. Karena itu syarat buat kita tatap muka, Bapak Ibu. Itu. Jadi tanggal 28 Agustus itu nanti ada pemberian vaksin. Kalau guru-gurunya sudah semua divaksin Bapak Ibu 2 kali alhamdulillah gitu. Jadi tinggal anak-anaknya yang belum ya. Jadi insya Allah nanti tanggal 28 Agustus ada pemberian vaksin. Nah itu. Oke. Dari kelas 12 mungkin ini adalah saya minta kerjasamanya, mudah-mudahan kalaupun ada tatap muka terbatas ya Bapak Ibu, jadi 1 jamnya hanya 20 menit dan sekelasnya cuma setengah jadi gantian. Jadi mohon dengan sangat kerjasamanya, dukungannya dalam pembelajaran daring, paling tidak sampai bulan Februari ya Bapak Ibu, karena bulan Maret anak-anak kita sudah sekolah. Itu. Jadi bulan Maret itu sudah masuk ke ujian sekolah. Jadi sekolahnya daring itu sampai bulan, sekolah ya, bukan daring, mudah-mudahan ada tatap muka itu sampai bulan Februari akhir gitu. Nah, ini ada titipan dari sekolah ya, saya akan share dan Bapak Ibu bisa merasakan ya, mungkin yang belum terbiasa dengan Zoom ya, bagaimana rasanya menjadi anak-anak Bapak Ibu. Jadi belajarnya lewat laptop atau HP yang kecil. Terus ini nanti sekarang lihat tulisan yang kecil-kecil gitu. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan, oh iya anak saya tuh tiap hari kayak gini gitu. Jadi kalau ada rasa bosannya itu wajar sekali. Ini saya share titipan dari sekolah ya Bapak Ibu. Punten Bapak Ibu sudah terlihat di layar? Iya, sudah. Ya, ada. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu keadaannya pada saat anak-anak belajar ya, seperti ini Pak Ibu, pakai PowerPoint ya, yang kadang nggak dicoret-coret gitu. Apalagi kalau matematika fisika, Masya Allah Bapak Ibu susah. Ya, jadi ini, kalau kebetulan pelajaran saya biologi, alhamdulillah biologi tinggal baca, alhamdulillah pada bisa gitu ya. Oke, ini ada titipan dari sekolah tentang pembelajaran jarak jauh, ya. Nah ini apa sih kewajiban ya untuk menuntut ilmu. Nah, ini landasannya kenapa kita menggunakan pembelajaran jarak jauh memang karena memang diwajibkan ya Bapak Ibu ya. Dari ada surat edaran Kemendikbud dan keputusan bersama menteri ya. Oke. Kemudian ini
Ya, ini tujuan pelaksanaan belajar dari rumah, ini memastikan pemenuhan hak peserta didik ya Bapak Ibu untuk mendapatkan pendidikan selama darurat COVID, kemudian melindungi ya agar tidak terjadi penyebaran ya, karena memang anak-anak kan lebih rentan ya Bapak Ibu, antibodinya belum sempurna seperti kalau kita dewasa gitu. Kemudian memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Jadi kita juga perlu dukungan ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini prinsip pembelajaran dari rumah itu ada yang pertama fokus ya. Jadi kita fokus melayani kebutuhan. Cuman mohon maaf Bapak Ibu karena memang gurunya juga tidak berpengalaman ya, belum berpengalaman dalam hal pandemi, dalam hal pembelajaran daring juga kadang memang kita hanya memberikan tugas dan anak mungkin jadi mengeluh kok tugas terus ya gitu ya. Karena memang tuntutan nilai ya Bapak Ibu. Jadi guru itu diminta untuk memberikan nilai gitu ya, jadi mungkin tuntutan, tetapi sebenarnya kalau anak mau aktif itu boleh ya Bapak Ibu japri gitu. Jadi kalau memang merasakan ada tugas yang berat, boleh dijapri gurunya atau menanyakan ini gimana sih Bapak Ibu gitu. Kalau memang anaknya malu, boleh ya Pak Bu curhatnya ke saya wali kelas di kelas 12 MIPA 7, nanti biar saya sampaikan kepada guru yang bersangkutan gitu. Atau misalnya mau curhat ke guru BP, Bu Susi juga baik ya, karena kalau ada curhat gitu selalu langsung ditelepon gitu Bapak Ibu, apalagi curhat tentang jurusan atau kuliah yang akan yang dipilih sama anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kemudian adil ya, adil, kita berusaha seadil mungkin walaupun sebenarnya nggak bisa adil ya Bapak Ibu, karena memang hanya anak-anak tertentu yang berani japri ke saya, yang berani curhat ke saya gitu. Jadi mohon Bapak Ibu bilang ke anak-anak Bapak Ibu untuk mau gitu ya, maksudnya ngobrol gitu ya, apa sih kesulitannya, jangan tiba-tiba bleng nggak ada tugas gitu ya. Padahal kalau tentang tugas sebenarnya asal punya teman bisa ngobrol, itu tugas itu juga akan ringan gitu ya, tidak dipikir sendiri. Ya, takutnya kalau dipikir sendiri daya tahan tubuh jadi turun, malahan sakit, bahaya gitu. Nah, kemudian jelas gitu ya, memberikan kemudahan. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kemudahan. Kalau misalnya nanti ada ya hambatan-hambatan, kita melihat ya setelah ini ya. Kemudian fleksibel. Ya, fleksibel artinya ya penuh pemakluman ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita penuh pemakluman gitu. Nah, kemudian berkarakter ya, supaya kenapa diberi tugas? Karena supaya anak itu berkarakter, nanti terbiasa pas kuliah Bapak Ibu atau pas kerja ya Bapak Ibu ya, ada tuntutan-tuntutan dari atasan gitu ya, bagaimana kita melaporkan. Nah, itu. Kemudian nah ini Pak, kriteria kenaikan kelas ya atau kelulusan. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan karena nanti ada seperti ada rumor gitu ya Bapak Ibu ya, pokoknya kalau pandemi gini nggak boleh nggak menaikkan kelas. Nyatanya ada kemarin yang nggak naik kelas gitu. Kemudian pandemi kayak gini nggak boleh nggak meluluskan anak. Ya, kita lihat gitu ya, kita lihat, tapi penuh pemakluman tetapi tidak membiarkan. Itu ya. Jadi syaratnya adalah peserta didik menyatakan tidak lulus kalau peserta didik tersebut tidak lulus pada 3 mata pelajaran. Jadi ada nilai KKM Bapak Ibu. Nah, nilai KKM-nya itu adalah kalau di kelas 12 itu 75 Bapak Ibu. Jadi kalau nilai Bapak Ibu, anak Bapak Ibu 75 pas, nggak apa-apa, itu lulus. Ya, tapi lebih baiknya di atas KKM gitu, apalagi yang mau masuk ke lewat jalur rapot Pak, Bu, SNMPTN ya, jadi enak ya kuliah, diterima kuliah tetapi nggak usah pakai tes gitu. Nah, kemudian kehadiran itu harus 75%. Jadi tidak harus 100% karena pasti ada lelahnya, pasti ada bosannya, itu wajar ya Bapak Ibu gitu ya. Atau mungkin ketiduran kalau pagi banget jam 7 gitu ya. Ya, jadi itu wajar gitu, tapi jangan keterusan. Kemudian KKM-nya yang 3 pelajaran tadi nggak boleh yang pas jurusannya. Jadi karena kita kelas IPA, ya anak Bapak Ibu kelas IPA, maka tidak boleh dibawa KKM untuk mata pelajaran ini Pak, Bu. Matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, matematika, fisika, kimia, dan biologi.
matematika, fisika, kimia, biologi. Iya, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh di bawah KKM gitu. Kalau biologi aman wali kelasnya. Oh, biologi aman. Iya, biologi aman gitu. Sebenarnya semuanya aman. Iya, sebenarnya semuanya aman asal mengerjakan tugas aja gitu aja ya. Oke. Nah, kemudian peserta didik melakukan pelanggaran ya, tidak akan lulus gitu ya. Oke. Kemudian ini kriteria kelulusan bagi peserta didik kelas 12 menyelesaikan program pembelajaran dari semester 1 sampai 5. Jadi yang rapotnya nggak boleh di bawah KKM nilainya, jadi aman. Karena selama ini kan rapot ya Bapak Ibu ya, jadi nilainya sudah aman. Kemudian memiliki perilaku minimal baik, insya Allah ya, semua Bapak Ibu pasti anak-anaknya baik-baik. Kemudian mengikuti ujian, jadi nanti sekitar bulan Maret itu ada ujian sekolah yang diadakan oleh sekolah masing-masing. Dan soalnya dari mana? Dari sekolah masing-masing. Gitu ya. Jadi bagaimana cara bisa sukses ujian sekolah? Ya, ikuti pelajaran gurunya masing-masing, insya Allah lulus gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian penerapan PJJ di SMA Cililin ya. Nah, ini Bapak Ibu jadwal yang harusnya anak Bapak Ibu laporkan. Jadi, kalau bisa Bapak Ibu tolong bangunkan sebelum jam 7. Kalau misalnya sholat subuh terus tidur lagi, nah ini bahaya. Ya, jadi tolong dibangunkan karena biasanya di jam pertama yang jam 7 itu banyak yang kelewat. Itu ya, banyak yang kelewat, sayang banget. Kadang cuma diminta absen aja Bapak Ibu. Jadi gurunya tuh cuma minta absen. Kalau tugasnya ya nanti malam lah dikerjakan atau besok gitu. Jadi nggak harus hari itu. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu guru di sini biasanya ngasih tugasnya ringsnya 1 minggu gitu Bapak Ibu. Ada yang 2 hari, 3 hari, tapi biasanya 1 minggu. Pelajaran pertama itu kita pelajaran ada 5 dan masing-masing itu 1 jam. Ringsnya dimulai dari jam 7 sampai jam 1 siang. Ya, jadi belajarnya itu dari jam 7 sampai jam 1 siang. Tapi tidak semua guru pakai Zoom ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kita gantian gitu. Berat sih kalau 5-5-nya pakai Zoom ya. Kuotanya lumayan Bapak Ibu, sekali nge-Zoom ya nanti bisa dilihat. 1 sampai 2 ya. Oke. Nah, ini jadwalnya. Kemudian nah, teknik pembelajaran jarak jauhnya itu pakai WA group ya, biasanya pakai WA group guru-guru, kemudian pakai Zoom. Dan biasanya kalau Zoom dikasih tahu dulu Bapak Ibu. Dan biasanya Bapak Ibu guru suka menanyakan, hari itu ada Zoom lagi nggak gitu. Nah, kalau ada barengan suka mikir-mikir lagi gitu. Oh, kalau bisa mah besoknya lagi deh gitu. Jadi tidak mesti Zoom ya. Kemudian saya juga punten kalau biologi karena kesepakatan dengan anak gitu ya. Punten saya biologi seminggu sekali Bapak Ibu. Tapi memang anak yang minta gitu ya. Oke. Untuk daftar hadir itu biasanya pakai via WA group, kemudian ada yang mengisi Google Form, ada yang pakai Google Classroom. Kalau saya biasanya langsung mengisi tugas LKPD gitu. Dan LKPD-nya sudah saya bahas di Zoom, Pak. Jadi sebenarnya tinggal menyalin gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian pemberian materi tugas dengan Google Classroom. Gitu ya. Jadi memang anak-anak itu butuh modal. Modal ya, kuota dan sinyal tentunya. Oke. Nah, infrastruktur yang dibutuhkan oleh anak-anak kita adalah alat komunikasi, kemudian jaringan internet ya, ruangan nyaman untuk belajar, bahan ajar dan media ajar. Itu. Ini ya. Nah, tata tertib dalam mengikuti PJJ ya. Ini sepertinya anak-anak kelas 12 IPA 7 semuanya sudah tertib, sudah tahu bagaimana aturannya dalam menghubungi guru, sudah sopan-sopan gitu ya, dan sudah berani menghubungi guru, ada tata kramanya gitu ya. Kemudian waktu Zoom juga saya sudah suruh pakai baju bebas, tetap anak-anak kita tetap pada pakai seragam, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi alhamdulillah dari segi sopan santun, dari segi tata krama anak-anak kita sudah sangat baik gitu. Kemudian ini caranya sudah dilakukan oleh anak-anak kita 12 MIPA 7 bagaimana cara menghubungi lewat WA ya ke guru-guru yang bersangkutan. Alhamdulillah kelas ini tidak ada masalah, tidak ada guru yang protes gitu ya. Jadi alhamdulillah baik.
Kemudian, nah ini peran orang tua, ya dimohon dengan sangat, ini Bapak Ibu, mengalokasikan anggaran untuk kuota internet. Jadi memang kendalanya ini Bapak Ibu, gitu ya. Nah, mengalokasikan anggaran yang lebih untuk kuota internet. Jadi karena ada Zoom lumayan memakan, kemudian Google Classroom juga lumayan lah kalau ngupload minta video apalagi ya, kemudian nonton YouTube gitu ya. Oke. Nah, kemudian memiliki kontak person, jadi nanti tolong di situ saya sudah membentuk grup wali murid, tolong dengan sangat Bapak Ibu masuk ya Bapak Ibu untuk kita komunikasi di dalam grup gitu. Dan tolong disimpan nomor HP saya selaku wali kelas atau pengganti Bapak Ibu di sekolah gitu untuk urusan sekolah gitu ya. Nah, nanti minta tolong anak memberikan nomor HP saya wali kelas dengan nomor HP Bu Susi selaku guru BK. Tuh ya, oke. Kemudian kalau memang tidak sibuk boleh mendampingi atau minimal ditanyakan hari ini tugasnya banyak nggak gitu. Tugasnya udah diupload belum? Kayak gitu aja. Ditanyakan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tetap aja membatasi penggunaan HP pada anak karena bisa aja digunakan ke hal-hal yang lain gitu. Ya, takutnya gitu Bapak Ibu. Nah ini, bagaimana dengan kendala yang dihadapi seperti tidak mempunyai HP, tidak mempunyai kuota, tidak ada sinyal. Nah ini adalah kendala yang sering sering dihadapi oleh siswa-siswi gitu ya, tentang HP, kuota dan sinyal. Nah dari SMA Cililin itu sudah memberikan pinjaman tablet Bapak Ibu bagi yang tidak mempunyai HP ya. Mungkin Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu ada yang pernah merasakan di kelas 11 gitu ya, atau kelas 11 ya tentunya ya. Nah itu boleh diteruskan dengan ada syarat ya. Jadi nanti bisa menghubungi saya kalau memang harus meminjam tablet gitu ya. Jadi di sekolah bukan HP tapi tablet. Kemudian untuk sinyal ya dimohon dengan sangat kalau ini memang gimana ya Bu ya Pak. Jadi ya cari tempat yang sinyalnya bagus gitu. Bahkan ada anak kelas berapa ya itu sampai memfotokan kepada saya sampai dibuat saung oleh orang tuanya naik ke atas bukit karena memang mencari sinyal gitu Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau belajar daring boleh ke rumah teman boleh asalkan memang benar-benar belajar daring gitu. Kemudian Insya Allah Bapak Ibu tapi belum terrealisasikan seperti yang tahun-tahun kemarin pemerintah akan memberikan bantuan kuota belajar yang lumayan ya. Kemudian hanya diharapkan ini kalau anak-anak kan ya anak-anak kan suka gonta-ganti HP nih nomor HP, jadi tolonglah dengan sangat nomor HP yang didaftarkan jangan dibuang atau digonta-ganti karena nanti biasanya pengirimannya itu nggak ngomong-ngomong Bapak Ibu. Nah kemudian ada guru-guru tertentu di SMA kita yang memberikan modul gratis ya dari sekolah dan itu mensiasati buat mereka yang kesulitan alat komunikasi. Gitu ya. Hari orang telan modul teknis kabeh. Ya. Manis kabeh kan. Dan sekarang ada COVID ya. Ini Bapak Ibu, ini yang saya rasakan, saya sebenarnya guru biologi SMA, tapi sebenarnya lebih berperan sebagai guru SD. karena anak saya masih SD Bapak Ibu. Ya, anak saya masih SD, jadi saya lebih berperan jadi guru SD daripada guru SMA gitu ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu kan anaknya udah gede nih SMA, sudah bisa nanya sama Mbah Google. Sudah bisa nanya sama Mbah Google. Jadi insya Allah bisa lah ya Bapak Ibu. Tapi tetap ternyata bahwa Ibu itu sebagai pendidik pertama itu sangat saya rasakan selama pandemi ini gitu. Kemudian ini ya Bu, Bapak selama belajar online intensitas anak-anak pegang gadget naik berlipat-lipat. Lembut di telinganya. Nah, sayangi mata dan otakmu, dua organ di depan Allah. Kita jaga dulu nanti lanjut lagi. Jadi kurang Ya, belajar online
anak-anak tidak Yang ada terforsir, tetapi sesungguhnya istilahnya jiwanya terforsir akan terpuruk jika kita tidak menyiapkan menurut mana yang mereknya? menyikapinya dengan Mereknya gitu dari 150. Oke. Ini Mohon maaf, mohon maaf untuk Demaski, suaranya di unmute dulu. Demaski, punten. Ya, ya. Jadi ini anak-anak tidak butuh omelan, mereka hanya butuh ruang untuk pegang HP, updating tugas-tugas yang mulai berdatangan. Jadi tolong dikasih kesempatan Bapak Ibu. Memang ini bak buah si malakama, di satu sisi kita membatasi penggunaan gadget ya karena membahayakan, tetapi di sisi lain satu-satunya komunikasi saya sebagai guru, kami sebagai guru dengan anak-anak Bapak Ibu adalah HP. Gitu. Jadi memang ini butuh ya. Jadi kalau kondisi anak-anak terutama kelas menengah seperti anak SMP, SMA ini seperti panci presto Bapak Ibu. Jadi sewaktu-waktu bisa meledak kalau kita tidak dampingi gitu. Ya, oke. Kemudian lalu bagaimana ya dekati, rangkul, bimbing gitu. Jika kita ini ya lebih apa ya lebih dekat lah. Nanti Bapak Ibu sebentar lagi ditinggal sama anak Bapak Ibu ya buat kuliah. Ya, paling tidak kalau kuliahnya walaupun masih di Bandung juga jauh Pak dari Cililin ya Pak ya Bu. Jadi nanti paling tidak ngekos atau kalau nggak ngekos ya pulang berangkatnya pagi banget, pulangnya malam banget gitu. Jadi ini kesempatan masih bersama dengan anak Bapak Ibu. Apalagi yang nantinya habis kuliah kerja. Habis kerja nikah. Ya, keluar lagi deh dari rumah. Iya ya, jadi Bapak Ibu ini adalah momen gitu ya, momen yang masih bisa bersama gitu ya. Nah, ini ada quotes ya, sesibuk apapun jadikan ngurus anak adalah utama dan yang lain itu sambilan atau selingan. Jangan dibalik, itu kata Abah Ihsan ya. Kemudian proyekmu yang berhasil adalah anak-anakmu yang soleh. Itu Dr. Nabil. Gitu. Oke, nah ini ya selesai Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ini sudah tambah banyak. Nah begitulah Bapak Ibu ceritanya kalau anak-anak belajar daring seperti ini. Boleh komen, siapa yang mau komen? Kalau misalnya Bapak Ibu sedang belajar, boleh Bapaknya Hasna komen? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Wali Kelas. Kebetulan baru sekarang ini orang tua dilibatkan dalam pendidikan anak dalam situasi pandemi. Iya, Bapak, benar. Nah, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Pembelajaran bisa dilaksanakan. Amin. Memang waktunya sudah seperti ini keadaannya, walaupun waktu seperti ini tetap kebutuhan anak belajar bisa dilaksanakan. Saya sangat sekali mengucapkan terima kasih ke Ibu Wali Kelas dan Pitas Akademi yang lainnya. Dan juga ucapan terima kasih yang kedua, insya Allah dalam pelaksanaan vaksin, saya selaku wali dari Hasna Nurhalisa mendukung sekali, karena memang itu yang dibutuhkan supaya kita bisa belajar tatap muka. Bapak. Nah, kebetulan sisi positifnya banyak, anak belajar di rumah, sisi negatifnya juga ada. Itu tergantung kita, mungkin kewajiban orang tua. Gitu. Yang selanjutnya juga terima kasih informasinya ketika anak justru yang saya rasakan sulit itu bukan masalah belajarnya, tapi mengarahkan anak mau kuliah kemana, mau jadi apa. Karena kita tidak langsung ke sana itu karena sudah dibiasakan anak kebetulan kegiatannya dari subuh ngaji, terkadang saya juga lupa jam 7 ada daring, terkadang selesai ngaji jam 7.30 Bu. Oh iya tapi bisa bilang ke alhamdulillah. Insya Allah anak-anak juga banyak yang di SMA yang ngaji di sini, itu juga sudah disampaikan untuk jam 7 daring dan melaksanakan pembelajaran situasi ini. Sama-sama kita mengawasi anak-anak kita karena itu aset bangsa. Kalau dibiarkan sedemikian rupa kasihan. Karena yang tua-tua mah tinggal beberapa dinten deh Ibu. Gitu lah Bapak. Mudah-mudahan itu para putra sadayana sing jantan orang kali saroleh. Amin. Cita-citana sing hasil Ibu nu ngabing-bingna sing sehat. Amin. Mungkin itu
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas Zoom-nya, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasna, ya bapaknya Hasna gitu ya. Justru itu yang utama Pak sekarang ya di musim pandemi itu adalah agama ya, penanaman ya ilmu agama itu nomor satu menurut saya. Jadi nomor satu agama gitu, nomor dua itu kesehatan ya Pak ya. Oke, kalau untuk ilmu-ilmu yang ada di sekolah Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya. Kami para guru itu tidak akan mencari celah untuk menyusahkan anak-anak Bapak Ibu. Jadi yang penting jangan bikin kami resah gundah gulana karena menunggu atau menanti tugas gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi menanti dan menunggu tugas gitu. Padahal Bapak Ibu kalau memang tidak bisa mengerjakan tugas sama sekali gitu ya, bisa bilang kok sama guru yang bersangkutan atau minta tolong teman. Lagian kalau tugas sama semua nyontek juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan guru itu taunya yang penting ngumpulin. Ya, yang penting ngumpulin. Yang namanya tugas, Bapak Ibu, saya sudah tekankan ke anak-anak saya. Tugas itu boleh sama gitu ya. Yang nggak boleh sama itu, nggak boleh kerja sama itu kalau pas ujian gitu. Ya, tapi kan ujiannya juga kita juga nggak ngerti Bapak secara daring. Mau dikerjakan bersama-sama juga kita nggak ngerti gitu. Cuman nanti mungkin akan kerasa gitu ya Bapak Ibu kalau sudah kuliah, udah masing-masing, nggak ada temannya itu aja gitu. Jadi kalau SMA sebenarnya Bapak Ibu boleh kok protes. Kalau memang ada guru yang sangat memberatkan tugasnya, boleh dikonfirmasikan Bapak Ibu. Gitu ya, misalnya kok ini tugasnya numpuk banget ya, gimana gitu, nanti bisa dibicarakan. Jadi Bapak Ibu intinya saya hanya minta gitu kepada Bapak Ibu sampai bulan Februari Bapak Ibu, nggak usah lama-lama, sampai bulan Februari tolong dipantau anak-anaknya untuk mengerjakan semua tugas dari guru-guru. Ya, Insya Allah, iya, terima kasih. Iya, sudah dilaksanakan. Saya sudah hafal. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kalau boleh saya akan kasih tahu, saya itu kan tidak mengajar anak Bapak Ibu di kelas 11, tetapi saya ikut rapat pleno kelas 11, Bu, kenaikan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Dan saya tahu betul di kelas 11 ke IPA 7 ya. Jadi 12 IPA 7 ini ada beberapa anak yang naiknya itu ada syaratnya. Gitu. Iya, naiknya ada syaratnya. Tetapi hari ini saya akan katakan kepada Bapak Ibu semua ya yang merasa anaknya ada syarat naiknya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah berubah. Jadi semua guru-guru itu sudah bilang bahwa semua tugas dari IPA 7 masuk. Gitu. Nah, ini pembelajaran baru 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sampai ke bulan Februari masih terus seperti ini. Jadi saya harapkan Bapak Ibu akan terus memantau sampai Februari aja habis itu ujian Maret, habis itu terserah gitu. Oh ya, tentang ini Bapak tentang tadi jurusan nanti minta bilang aja ke anak kalau memang tidak mau curhat bukannya tidak mau ya, ke wali kelas boleh, tetapi kalau memang mau misalnya mau ikutan bidik misi Bapak Ibu, jadi kuliah yang gratis ya Bapak Ibu ya. Kuliah yang gratis tis gitu ya. Benar-benar gratis. Bagaimana syarat-syaratnya gitu ya. Bisa langsung ngobrol sama Bu Susi. Ya. Insya Allah Bu, kebetulan kebetulan memohon bantuannya untuk pengarahan anak itu memang dikarenakan orang tuanya itu untuk ke arah sana nggak kepikiran Bu. Karena kita sering ngobrol hari sama anak. Kalau nanya anak, Pak, Hasna cita-citanya apa? Ya, yang penting masalah dunia akhirat, ya, tapi itu memang penting, Pak. Kita hidup di dunia memang nyari itu, Pak. Kita tidak terlalu serius. Jadi anaknya pusing sendiri gitu, Pak. Ya, jadi sekolah lah gitu. Ya. Hasna, pantesan ya, Hasnanya masih bingung ya. Saya tanya, Hasna, cita-citanya apa? Diem aja.
Iya. Nanti bisa Bapak, nanti kalau memang kenapa? Karena memang kita daring ya Bapak Ibu. Kalau kita tatap muka sering diceritain sama guru-guru. Ibu dulu kuliah di sini loh. Kalian mau nggak? Gitu suka cerita. Lah kalau daring Bapak Ibu ceritanya di mana? Jadi memang sih Bapak Ibu susah. Jadi kalau bisa Pak, Bapak Ibu nanti anak-anaknya jangan bingung pas bulan Januari ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi mulai hari ini langsung didukung aja. Mau kuliah di mana? Oke, nanti Mama doakan, nanti Bapak doakan. Karena doa orang tua itu nomor 1. Ya, jadi mau kuliah di mana? Nanti kalau bingung curhat dong sama Bu Weti atau Bu Susi gitu. Ya, tapi saya senang kemarin dari 33 anak ya yang saya tanya itu hampir semua sudah memberikan jawaban mau kuliah di mana. Jurusan apa gitu ya. Jadi makanya tadi saya ketemu langsung ini ya calon dokter ya, ini calon tentara ya, ini calon hukum nih, bukan dihukum ya, calon hukum. Iya, jadi sudah dari situ saya langsung mengingatkan bahwa kalian punya cita-cita, walaupun musim pandemi ini harus ada cita-cita dan ini kesempatan emas buat kalian ya, karena kalau musim pandemi itu yang penting adalah doa Bapak Ibu. Ya, doa dari orang tua. Anak saya tuh kayaknya nggak mungkin deh jadi dokter. Nanti nggak mungkin beneran. Gitu. Harus mungkin, harus yakin anak saya pasti jadi dokter. Gitu. Kalau perlu diomongkan Bapak Ibu yang namanya cita-cita harusnya diomongkan kepada saudara-saudara atau mungkin ditekankan terus setiap hari. Ayo dong rajin kan mau jadi dokter. Ayo dong rajin kan mau masuk ke ITB. Iya, kok nggak rajin? Nah, mana ada masuk ITB nggak rajin gitu. Iya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu mungkin Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Ya, gimana nih Demaski? Jadi semangat ya, Demaski. Semangat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu katanya. Nggak ada? Iya. Oh ya. Mungkin ibu yang lain. Oh ini ada mamahnya Ilyas ya? Ya tadi belum masuk ya. Nanti Ilyas nanti di ini ya, di absen ya, Ilyas ya. Oke. Ilyas semangat loh Mama. Iya, Ilyas semangatnya luar biasa. Oh ya, di sini. Ya. Oh, Mama, Ilyas, ya. Boleh di-unmute dulu, Demaski. Demaski boleh di-unmute dulu. Ya, di-unmute dulu. Ya. Oh, boleh. Nah, di-unmute dulu. Apanya Bu? Itu mikrofonnya dimatiin dulu sebentar. Iya, oke. Ya, ini kalau nggak salah di kelas kita itu ada yang pengen masuk ke UGM ya. Iya, termasuk Ilyas. Oke, Ilyas semangat ya. Kebetulan saya alumni dari UGM Jogja. Jadi saya antusias sekali gitu pas dengar, ada yang pengen ke UGM. Ya, Bapak Ibu punten, saya bukan asli orang Sunda, jadi ngomong Sunda susah, tapi ngerti. Saya ngerti. Jadi kebetulan ke sini saya ikut suami ya, tinggal rumah saya di Sasak Bubur, Bapak Ibu. Di Sasak Bubur ya. Oke ya. Ilya semangat ya mau ke UGM ya. Oke. Ada Silva juga, ini banyak nih yang ke UGM ya. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau Ibu Wiliana, mamahnya siapa ya? Bagja. Oh iya, Mama Baja. Ya ampun, di sini belum ditulis, saya lupa saya. Baja. Baja mau kemana ya, Mama? Mama ngaku ke Mama nggak? Jadi San Bagja masih belum jawab Bu. Oh iya. Belum jawab. Belum jawab ya? Iya, sama saya juga. Katanya mau ke ilmu ekonomi. Oh iya. Jadi kalau jenuh dia pandai melukis gitu aja, dilihat. Oh dia iya. Ya, nanti bisa ke ITB ya Mama. Sudah ada loh. Iya.
ITB seni rupa. Ya, ITB seni rupa juga itu lukisnya jago banget itu. Kan kemarin ada yang anak kelas IPS justru yang masuk ITB. Ya, dia jago gambar dia. Gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa hukum ya, advokat yang pintar ngelukis bagus itu. Bagus, didukung aja gitu. Nanti bisa pilihan satu, pilihan kedua gitu. Ya, terima kasih Mama. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oh, cukup ya. Terima kasih Mama ya. Mamahnya Riri mau nanya atau mamahnya Zahra? Mamahnya Tati? Mamahnya Ilham? Ya. Gimana mamahnya Riri? Ini intelijen loh. Intelijen dapat dari mana ya Mama ya? Insya Allah. Iya. Keinginan sendiri, Bu. Oh, keinginan sendiri ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ya Allah, oke. Mungkin ada yang lain? Tetehnya Rizan, mau ada yang ditanyakan tentang Rizan? Iya Bu, Pirate mau nanya. Iya, boleh. Kata Rizan teh cenah, aku mah disuruhnya teh suruh baca buku IPS. Nah, katanya kata Bu Eti teh bagus cenah ke hukum. Iya. Jadi bagaimana cenah Bu? Iya, jadi begini ya Bapak Ibu. Ini kan kelas teh MIPA ya, IPA. Tapi setelah saya tanya ini dari 33 anak, hampir 50% lebih ya, itu milihnya IPS. Ada tuh tadi kan ke ekonomi, kemudian itu apa tadi Bajak ke ekonomi, kemudian itu Ilyas juga pengen ke hukum, Rizan pengen ke hukum juga. Kemudian ada ini banyak yang ke hukum, manajemen ada Imelda, ada Hilman nih ya nggak datang. Pokoknya banyak yang ke banyak yang ke IPS. Jadi Teteh, tadi saya bilang gini sama Rizan sama teman-teman ya, waktu nge-zoom dia mungkin inget gitu ya. Jadi saya bilang kalau yang pengen ke IPS dari sekarang belajar soal-soal IPS. Gitu. Walaupun anak IPA. Nah, kalau masalah kelulusan di sekolah nyantai aja kan nanti ujian sekolah itu yang bikin soal gurunya masing-masing. Nah, tapi kalau mau ngambil jurusan IPS kan harus ujiannya pakai soal-soal IPS. Sedangkan Rizan dan teman-teman di sini belajarnya IPA. Nanti kaget ya. Jadi makanya mulai dari sekarang, jangan mulai dari bulan Januari Teteh, terlambat. Ya, bulan Januari mah yang lainnya udah sampai mana gitu. Nah, jadi dari mulai hari ini saya bilang sama Rizan sama teman-teman yang pengen ke IPS, cari soal-soal sosial gitu. Di internet banyak yang ada pembahasannya. Nah, itu dipelajari dari hari ini sampai nanti mau ujian gitu. Gitu. Jadi tapi tugasnya jangan lupa, mentang-mentang Rizan disuruh belajar IPS, tugas IPA-nya di Bengkalai. Nanti nggak lulus. Masa keterima di mana ya? Rizan teh pengen kemana, ke hukum mana ya tadi teh? Kemana ya teh? Ngambil universitasnya mana dia? Udah ngomong belum? Bilangnya ke UGM, tapi dia juga bilang teh pengen ke kedokteran katanya gitu. Oh gitu ya, kedokteran sama hukum jauh banget ya teh. Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau nanti di hukum UGM berarti bareng sama Ilyas. Nanti ada Teteh dosen di sana teman SMA saya. Iya, nanti bisa saya titipin ya. Ya Ilyas yang semangat ya. Ya. Nanti dititipin ya sama ini. Udah kayaknya sekarang udah doktor tuh. Teman Ibu udah doktor. Ya, jadi dosen. Oke, gitu. Nah, mau kedokteran itu jurusan paling favorit ya, Teteh, hati-hati. Jadi, harus banyak-banyak doa. Ya, banyak-banyak belajar dan banyak doa gitu. Saya suka bilang sama murid-murid, padahal saya tidak melaksanakan, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya sering nyuruh anak-anak sholat duha 12 rakaat. Padahal saya sendiri nggak ngelaksanain ya 12 rakaat. Iya, kenapa? Ya karena ya ini aja, kan kita tuh lagi minta sama Allah ya Bapak Ibu ya. Mintanya tuh yang yakin gitu, yang benar-benar gitu, insya Allah keterima, insya Allah dikabulkan. Betul ya Bapaknya Hasna, betul nggak saya? Iya.
Ya, bapaknya Hasna. Mungkin nggak ini ya, nggak dengar. Oke, ada pertanyaan lain? Udah ya, Teteh ya? Bisa ya? Oke. Ya, Terima cukup. kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin mamahnya Wildan mau bertanya? Atau Zahra? Mamahnya Zahra? Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mama. Mamanya Zahra, Bu. Ya, Mama cantik sekali. Oh, alhamdulillah. Masih muda. Cuma ini mah coklat, Bu. Coklat saya mah. Enggak, Mama di sini kelihatan putih. Oh iya gitu. Iya. Gimana, Mama? Enggak coklat aslinya. Oh, Ya, gimana, Mama? gini Bu, kalau Zahra kan anaknya agak dibilang pendiam sih enggak gitu ya. Iya. Cuma mungkin dia lebih banyak memendam, tapi kalau udah ngobrol sih memang nggak habis-habis Iya, ya, putus-putus iya, gitu iya. ya. Saya kan nggak istilahnya gimana ya, belum tahu persis mengamati gitu kan Ya. dari segi belajar. Memang dia termasuk IPA ya yang Ya, di ya. istilahnya ingin dicapai gitu. Ya, Kejiwaannya juga ke arah situ. ya. Tapi kan kadang-kadang nggak bisa seperti itu, Bu. Dilihat dari keseharian di sekolah kan kadang-kadang kebanyakan di sekolah, Bu. Baru-baru tahun-tahun ini kalau Iya. di rumah. Iya. Sambil belajar sampai kayak nggak pernah tuh ini bangun gitu, Bu, dari kursi itu. Oh, alhamdulillah. Sampai ketiduran di kursi gitu. Subhanallah. Iya. Jadi saya tuh pengen lebih menanyakan gitu. Iya. Kalau Zahra itu lebih bagusnya gitu dari kejiwaan ya, Bu ya. Iya. Masuknya ke jurusan apa itu, Bu? Soalnya anaknya ini kan gimana ya? Kalau ibunya kan gerecek, Bu. Emang Zahra juga gerecek. Cuma kalau saya kan orangnya lebih wow gitu, terbuka, apa-apa terbuka. Iya. Kalau dia enggak, jadi banyak ditahan-tahan. Iya. Ya, Pak. tapi ini Zahra sih langsung ngaku ya waktu saya tanya, Mama langsung pengen ke psikolog UI ya. Jadi kayaknya dia itu diam-diam menghanyutkan, Mama. Dia diam-diam itu memang memperhatikan, mengamati gitu. Oh, Mama punya sifat kayak gini nih. Orang lain kalau lewat, oh ini sifatnya kayak gini. Jadi dia suka dengan ilmu tentang manusia, ilmu tentang psikologi ya. Istilahnya bahasa tubuh mungkin bahasa tubuh. Iya. Jadi dengan batin dia, Bu. Tapi bukan kebatinan. Iya. Insya Allah bisa cocok itu. Dengan batin, Bu. Kayaknya itu mah kayaknya orangnya begini. Jangan dulu suudon. Serem bukan berarti jahat. Tuh berarti bagus dia menilai orang ya. Hebat Bu ya. Serem bukan berarti jahat gitu. Oh gitu, iya. Ya, jadi insya Allah Mama tinggal didoakan saja. Kalau dari segi akademik Zahra laporannya bagus ya Mama. Jadi tinggal dikasih doa ya, support dari Mama ya. Misalnya kalau Mama ngelihat Zahra itu nggak pernah keluar dari kamarnya belajar, ya Mama kasihlah snack gitu cemilan. Wah, dia mah asal makan aja. Iya, makanya. Jadi dianterin ke kamar, diperhatiin gitu ya Mama ya. Insya Allah ya. Insya Allah Zahra sukses. Insya Allah. Gitu ya. Amin. Ya, amin. Amin. Ya. Soalnya Ibu kalau dilihat dari logika mah ya istilahnya kan kehidupan sederhana ya Bu ya. Dia kan usia berapa? 4 tahun, Bu. Iya. Udah ditinggal ayahnya. Oh iya. Innalillahi. Meninggal. Iya. Jadi menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah. Iya, single. Alhamdulillah, Bu. Ya, luar biasa ya. Sehat ya Ibu, nasi sehat. Doa. Ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat, Jadi Bu. berarti doa dari Mama Zahra sepertinya sering diijabah sama Allah.
Amin. Ya, amin. Mama, Amin. pokoknya doakan selalu gitu ya. Masalah sekali lagi Bapak Ibu, kalau kuliah tuh masalah biaya itu sebenarnya nomor 3 Bapak Ibu. Nomor satunya kalau kata mertua saya orang Sunda SDK. Keinginan tekad. Iya betul, SDK. Yakin. Sumber daya kadaik. Kadaek. Kalau Jamra mah kelihatannya kadaek mah ada lah dari Ada, segi ya berarti tinggal pendidikan, didukung. semangat gitu. Ya, tinggal didukung. Cuma Mama. ini kadang-kadang kitanya ini loh sebagai orang tua kadang-kadang gimana gitu. Ya, suka. jangan Mama. Itu wajar kita ini, tapi justru Manusiawi. ya manusiawi. Justru doa yang utama dan keyakinan yang utama itu dari Mama. Iya. Ya dari Mama Emang gitu. Jadi kayaknya cuma kalau misalnya mama. gini, ya makanya mama-mama ini harus tahu ya. Kayak misalnya Wildan pengen ke HI, Mama Teti harus tahu. Mama Teti harus tahu. Kemudian ada Salman yang pengen banget jadi dokter. Iya, itu Mama itu harus benar-benar mendukung. Gitu. Ilyas, tadi Rizan gitu ya, pengen masuk ke hukum gitu ya. Bagja juga gitu ya. Jadi ini ada Mama nama mamahnya Naswa ya? Mama Naswa ya? Mama Naswa, kayaknya tadi ada Mama Naswa sama Imelda, mamahnya Imelda. Mama Naswa. Ya. Mama Naswa? Boleh ngomong Naswa? Ya. Bagaimana Mama Naswa? Naswa pengen ke manajemen, Mah. IPS lagi. IPS lagi ya. Jadi banyak yang masuk IPS nih. Gitu. Ya, pokoknya Bapak Ibu, saya minta dukungannya, saya minta supportnya ya. Tolong diingatkan anak-anak untuk selalu mengerjakan tugas dengan hati bahagia, Pak, Bapak, Ibu. Jadi kalau sudah terlihat jenuh, bosan, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Memang ada saat-saatnya jenuh itu pasti. Saya sendiri yang ngajar jenuh. udah pusing. Mau bikin iya Bapak. Iya, saya pusing. Bagaimana mau bikin anak-anak semangat belajar sudah pusing. Ya, jadi Bapak Ibu karena ini sudah bukannya tidak kangen ya, ini sudah sore, mungkin Bapak Ibu ada keperluan lain gitu ya, sudah 1 jam. Terima kasih sekali atas kehadirannya, luar biasa semangat Bapak Ibu ya, seperti anak-anak Bapak Ibu yang selalu ikut Zoom saya, itu hampir tiap kali Zoom biologi hampir semuanya ikut. Saya tadi nanya, itu ikut karena saya wali kelas, apa karena memang pengen ikut gitu. Ternyata katanya memang pengen belajar biologi, alhamdulillah. Jadi semangatnya luar biasa. Dan kalau saya tanya, ini siapa yang mau jawab pertanyaan Ibu? Semuanya rebutan, Bapak Ibu. Ya, semuanya rebutan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, boleh Ibu, Bapak, saya selalu merekam Zoom pembelajaran. Jadi boleh dilihat siapa sih anak-anak yang suka menjawab gitu. Siapa anak-anak yang sangat aktif. Nah, itu hampir semua Bapak Ibu. Jadi yang pendiam, tolong ya Bapak Ibu diingatkan jangan diam terus gitu ya. Nggak pernah chat saya. Saya tuh suka bingung kalau nggak di-chat sama murid. Oh, ini nggak ada yang nanya gitu ya. Oke, ya. Alhamdulillah nanti kalau ada apa-apa kita bisa saling berhubungan di grup ya Bapak Ibu ya. Tolong dimanfaatkan dengan baik. Bapak Ibu yang belum masuk grup silakan masuk ya. Pokoknya apapun kita bicarakan ada solusi terbaiknya, dan satu hal kita punya sepakat bahwa cita-cita yang sudah saya tulis di kertas ini ya, tolong mudah-mudahan selalu didoakan oleh Bapak Ibu semuanya untuk anak-anak kita 12 MIPA 7. Mudah-mudahan tahun depan saya akan mendengar kabar yang bahagia, anak-anak 12 MIPA 7 tercapai semua jurusan dan universitas yang dia inginkan. Amin. Ya, amin. Ya, dan
semuanya bisa masuk ke negeri ya Bapak Ibu ya, negeri gitu ya, negeri dan menjadi saya barokah ya ilmunya. Oke, saya tunggu kabar baiknya karena memang potensinya bagus di 12 MIPA 7, semua guru mengakui dan bukan hanya saya saja wali kelasnya yang mengakui, tetapi semua guru mengakui kalau 12 MIPA 7 itu adalah TOP-BGT. Oke, Teri, terima kasih banyak Ibu. Ya, sami-sami saya minta maaf. Sehat selalu. Amin, amin, Mama Teti. Ya, nama kita hampir sama Mama, jadi saya ingat betul. Iya, terima kasih Mama, Bapak. Ya, ya, suami Bapak, terima kasih atas dukungannya, moralnya luar biasa. Ini Hasna punya ayah yang luar biasa. Ya, saya Iri, sampai di sini dulu. Kalau ada apa-apa boleh ya Bapak chat saya, ya. Oke, saya akan kita bisa ngobrol lewat chat ya pribadi. Oke, saya akhiri, saya minta maaf sekali selaku wali kelas mungkin harus banyak dikasih teguran ya Bapak Ibu kalau memang saya kurang ya. Silakan Bapak Ibu menegur saya, memberikan saya masukan sebagai wali kelas. Oke, 12 MIPA 7 TOP-BGT. Saya Eri, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Terima kasih banyak ya, Ibu. iya, sami-sami Teteh salam ya buat keluarga. Nanti Bapak Ibu silakan langsung live meeting, Pak, Bapak Ibu. Ya. Hatur nuhun, ya, mangga.